Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mdikul Rashid, and now I want to tell you about introduction to connective that express causes and effect, contrast and condition. And before you want to make some sentence, you must know about some formula. And now I want to show you about the formula. In here you can see ada beberapa formula, yaitu cause and effect, contrast dan condition. Dan di atasnya ada petunjuknya di setiap formulanya, yaitu adverb plus word, transition, conjunction and preposition. Cause and effect itu bisa dikenal sebagai sebab atau bisa dikenal sebab akibat. Dan yang kedua adalah kontras. Kontras itu bisa disebut dengan perbedaan dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga adalah condition. Condition dalam membuat sebuah kalimat. And cause and effect di dalam adverb clause word ada beberapa kalimat pendukung, yaitu yang pertama adalah because, since, now that, dan so that. Dan untuk transitionnya yaitu therefore, consequently. Dan yang ketiga adalah conjunction. Untuk cause and effect-nya ada so. Dan yang terakhir preposition, cause and effect-nya ada because of dan due to. Transition dan conjunction hampir sama, cuman untuk transition itu memberikan sebuah pendukung di suatu kalimat ke kalimat yang berikutnya. Conjunction pun juga begitu. Conjunction juga sebagai kalimat pelengkap dalam sebuah kalimat. Nanti saya akan berikan contohnya untuk kalimatnya. Dan untuk kontras atau perbedaan, di adverb plus word ada even though, while, although, dan yang terakhir took. Dan transitionnya untuk kontras ada however, nevertheless, nonetheless, on the other hands. Untuk conjunctionnya ada but, bla bla bla, anyway, dan yet, bla bla bla, still. Nanti saya akan berikan beberapa kalimatnya, contoh kalimatnya. Dan prepositionnya ada despite and spite of. Dan yang terakhir adalah condition, yaitu di adverb plus word-nya ada if, unless, only if, even, if, whether or not. Dan yang terakhir in case. Dan di condition, di dalam transition ada otherwise. Dan di conjunction ada or else. Dan sekarang saya akan menunjukkan beberapa kalimatnya. Untuk example from the sentence, yang pertama adalah because. Because di sini adalah cause and effect, adalah adverb clause word, yaitu kalimat pelengkap. Untuk adverb clause cause and effect, tempatnya harus ada di depan, karena tanpa adverb clause word sebuah kalimat tidak akan menjadi. Contohnya, because Julian feels sick, he left work early. Kalau tanpa because, Julian felt sick, he left work early, sangat tidak masuk akal. Dan yang kedua, even though. Even though ini adverb clause word dari kontras atau perbedaan. Contohnya seperti
seperti ini. Even though Julian is afraid of doctors, he decide to make appointment. Posisi dalam adverb clause word kontras ini juga ada di depan, sama seperti because. Dan yang kedua adalah untuk the connective are transition. Di sini ada dua contoh kalimat, yaitu yang pertama adalah Julian had a rash and fever. Consequently, the doctor ran tests. Dari sini transitionnya ada di tengah, dari kalimat awal sampai titik dan dilanjutkan lagi dengan kalimat pendukungnya, yaitu consequently. Julian had a rash and fever. Consequently, the doctor ran tests. Dan yang kedua adalah kalimat contoh transition, yaitu untuk sama perbedaannya juga, kalimat perbedaan ini, atau bisa disebut kontras. The doctor ran tests, however she found nothing serious. Jadi kalimat transitionnya ada di tengah. However, the doctor ran tests, however she found nothing serious. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah the connective are conjunction, atau kalimat penghubung. Tempatnya ada di tengah-tengah kalimat. Contohnya, Julian wasn't seriously ill, but his doctor told him to rest anyway. Dan yang kedua sama kalimat conjunction atau kalimat penghubung. Julian wasn't well, so his doctor told him to rest. Sama, jadi posisi untuk conjunction ada di tengah kalimat untuk melengkapi sebuah kalimat agar menjadi kalimat yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah preposition. Contoh kalimatnya yaitu due to his illness, Julian missed several days of work. Jadi penempatan preposition atau bisa disebut dengan penempatan kalimat tidak selalu di depan, tapi tergantung dengan kalimatnya. Yang contohnya seperti ini. Yang kedua, he stay home from work because of his illness. Nah, di contoh kalimat pertama, due to his illness, Julian missed several days of work. Due to ada di bagian depan. Jadi preposition ini bisa disebut tidak beraturan, artinya bisa digunakan di berbagai tempat sesuai dengan kalimatnya. I think this is enough. Thank you so much and see you next time.